Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat selalu. Perkenalkan, kami dari kelompok SMK Negeri 6 Semarang akan memaparkan tentang pembelajaran berdiferensiasi, aspek-aspek yang ada di pembelajaran berdiferensiasi dan juga tema yang kami pilih untuk diangkat dan dibahas pada kesempatan hari ini. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas demonstrasi tekstual mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Ainina Amalia, lalu ada Ibu Aimun, Ibu Asyabul Jannah, Ibu Asri, Ibu Astri, dan juga Ibu Audian. Topik yang akan kita paparkan pada hari ini yaitu ada pembelajaran berdiferensiasi, aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi, aspek pembelajaran berdiferensi yang kami pilih beserta dengan alasannya, aspek lingkungan belajar, contoh dari video pada platform LMS, contoh nyata dari sekolah kami tempat melaksanakan PPL, dan juga conclusion atau kesimpulan. Pembelajaran berdiferensiasi, menurut Carol Ann Tomlinson, penulis buku How to Differentiate Instruction in Mixed Ability Classroom tahun 2001, pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa sebagai individu. Atau bisa dikatakan juga bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa yang tentunya berbeda-beda. Aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama ada konten, yaitu apa yang dipelajari oleh siswa dan dari mana mereka memulai, misalnya topik, entry point, dan materi. Kemudian yang kedua ada proses, yaitu cara guru membantu siswa belajar melalui instruksi pengajaran dan asesmen, misalnya meneliti suatu topik yang telah disiapkan pada pos-pos belajar, berpartisipasi dalam metode jigsaw, dan mengidentifikasi persamaan dan perbedaan. Yang ketiga adalah produk, yaitu cara siswa mendemonstrasikan pembelajaran mereka melalui asesmen dan penilaian atau evaluasi. Misalnya, membuat produk berdasarkan pilihan yang tersedia, seperti presentasi lisan atau tertulis. Kemudian yang keempat ada aspek lingkungan belajar, yaitu kondisi untuk belajar, misalnya ruang kelas yang tenang atau sibuk, bekerja sendiri atau berkelompok. Tema aspek pembelajaran berdiferensiasi. Tema yang kami angkat yakni aspek pembelajaran berdiferensiasi berupa lingkungan belajar. Alasan kami memilih aspek lingkungan belajar dikarenakan pembahasan lingkungan belajar sangat menarik dan terdapat contoh nyata yang kami alami di sekolah tempat kami melaksanakan PPL. Lingkungan belajar. Dalam buku Suprayogi dan Lana yang berjudul Buku Ajar Mata Kuliah Pilihan Pembelajaran Berdiferensiasi tahun 2022, lingkungan belajar merupakan salah satu hal yang penting untuk diperhatikan berkaitan dengan keberlangsungan suatu proses pembelajaran dalam kelas. Berkaitan dengan hal ini, yang dimaksud dengan lingkungan belajar adalah suatu kondisi, pengaruh, serta rangsangan yang berasal dari luar yang memberi pengaruh pada siswa, di mana hal-hal tersebut juga meliputi beberapa hal seperti pengaruh fisik, sosial, dan intelektual. Video 2 LMS. Contoh aspek belajar yang diterapkan oleh Ibu Septiani Wahyu Sarjana Pendidikan tentang pembelajaran berdiferensiasi, gaya belajar diferensiasi produk sel SMP Negeri 1 Gabus. Penerapan aspek lingkungan belajar. Terlihat pada video setelah Ibu Sumiati mengelompokkan siswa berdasarkan hobi, Ibu Sumiati mengarahkan siswanya untuk menggeser kursi sesuai dengan kelompok, agar siswa lebih nyaman dalam berdiskusi. Hal tersebut dilakukan agar terciptanya lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan bagi siswa. Pembagian kelompok sesuai hobi, dengan hasil akhir produk yang dibuat sesuai hobi, juga membuat siswa lebih nyaman dan dapat memahami pembelajaran karena siswa melakukannya sesuai hobinya.
sehingga siswa tidak mudah jenuh dan bosan dalam kegiatan pembelajaran. Contoh nyata penerapan aspek lingkungan belajar di SMK Negeri 6 Semarang. Di sekolah tempat kami melaksanakan kegiatan PPL, penerapan aspek lingkungan belajar pembelajaran berdiferensiasi, yaitu dengan membebaskan siswa mengerjakan tugas yang diberikan dengan suasana yang nyaman. Contoh, ketika kegiatan pembelajaran praktik, siswa diberikan tugas praktik menjahit. Selama pengerjaan, siswa ada yang mendengarkan musik dan ada yang bernyanyi, tetapi tetap dalam pengawasan guru dan tugas dikerjakan sampai selesai. Jadi, kesimpulannya, aspek pembelajaran berdiferensiasi lingkungan belajar sangat penting untuk diterapkan dalam kegiatan pembelajaran agar tercipta lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan, sehingga siswa tidak merasa jenuh dan bosan selama kegiatan pembelajaran berlangsung.